Swadihita. Syukur pada Tuhan karena hanya berkat-Nya kita dapat berkumpul hari ini secara online untuk beribadah. Sebelum kita mulai, marilah kita merendahkan diri dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih, yang telah mengantarkan kita ke tempat ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia yang meluruskan jalan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang meluruskan langkah kita. Topik minggu kita hari ini memanggil kita untuk melawan suap dan korupsi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilan-Nya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 257 ayat 1 dan 6. Di ayat 6 jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 24 ayat 1 dan 7. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 165 ayat 1 dan 3. Di ayat 3 jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Yesus Tuhanku.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas pengasihan dan kemurahan-Mu. Sampai kini Engkau menyertai gereja-Mu, melayankan perintah-Mu di dunia ini. Demikian juga dengan gereja-Mu HKBP, kiranya Engkau menyertai perjalanan pelayanan yang daripada-Mu. Sertai dan berkatilah hamba-Mu yang melayani demi kerajaan-Mu. Pendeta, guru jemaat, Bibelfro, diakones, sintua, dan evangelis. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga menjadi sumber berkat bagi sesama. Ya Tuhan Allah, kasihanilah hamba-Mu dan jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, pada waktu yang tidak lama lagi, gereja-Mu HKBP akan menyelenggarakan Sinode Am periodisasi untuk menetapkan pimpinan HKBP di pusat dan di distrik. Kasihanilah ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya Sinode Am berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, untuk menyelenggarakan Sinode Am, kami harus menyelenggarakan sinode distrik yang sudah dilaksanakan di beberapa distrik dan juga yang akan dilaksanakan di distrik yang lain. Kasihani dan sertailah perjalanan sinode distrik gereja-Mu. Jauhkan dari segala rencana jahat. Jauhkan dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukan kepada kami, kalau kami melakukan sinode distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan perjalanan gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya sinode distrik berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, banyak orang berkesusahan karena ada orang yang menyebarkan kabar bohong, membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, memperkosa hak orang miskin, menerima suap yang membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Semuanya itu adalah karena kerakusan yang menguasai diri manusia dan kepentingan diri sendiri. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah dari kami hati yang rakus, kepentingan diri sendiri, dan membelokkan hukum. Lindungilah kami, supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah, lindungilah kami, supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik
dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 223 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu
dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan 3. Di ayat 3, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mengikut Yesus, keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan
warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Warta Jemaat Pelayanan HKBP Delta Mas Resort Lipo Cikarang di minggu ke-8 setelah Trinitatis 2 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan selamat datang beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan hari ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu pada hari ini adalah melawan suap dan korupsi. Warta jemaat yang ketiga, jaga jarak secara fisik. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus, dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini. Dan kita tetap berdoa kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh jemaat warga HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Hangout aplikasi, kegiatan PA perempuan, kegiatan PA ama, kegiatan PA remaja Naposo dan belajar katekisasi, kegiatan Rabu Gembira. Yang kelima, jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama membawakan dalam setiap doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Inang Nonya Situmorang Hotma Borussia Lagan Wik Hegat dalam pemulihan setelah operasi. Yang keenam, pertangyangan lingkungan. Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 8, ibadah pertangyangan Wik dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Yang ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada 1 minggu ini. Seperti dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun adalah sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran Inang Lomadora Boru Sihombing 4 Agustus dari Wik Delta Mas. Ulang tahun pernikahan keluarga Amang Haha Sihaan Inang Boru Sitorus 4 Agustus dari Wik Diaspora. Untuk laporan keuangan dapat kita lihat pada layar ini, dan apabila ada kekeliruan dalam warta ini baik dalam penulisan nama, jumlah maupun tanggal, kiranya dapat menyampaikan kepada kami Parhalado agar dapat kami lakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikianlah warta jemaat kita untuk hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang bersujud ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa kami yang Maha Pemurah,
banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang terkadang membuat kami goyah. Wabah COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir, banyaknya pengangguran dan sulitnya mencari nafkah. Tuhan, bermurah hatilah kepada bangsa dan negara kami ini. Lawatlah kami dan bebaskanlah kami dari wabah COVID-19 ini. Jagai Tuhan para tenaga medis kami, terkhusus semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas ini. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat melewati semua pergumulan bangsa dan negara kami ini. Demikian halnya pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Berikanlah Tuhan kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, bagi jemaat-Mu yang sedang pemulihan. Tuhan, berikan kekuatan dan mampukan mereka Tuhan untuk dapat melakukan semua kegiatannya. Tunjukkanlah Tuhan lapangan pekerjaan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pekerjaan. Karuniakanlah keturunan bagi setiap jemaat-Mu yang belum memiliki anak. Temukanlah Tuhan jodoh bagi setiap anak-anak jemaat-Mu yang sudah waktunya berumah tangga. Sertailah Tuhan setiap pendidikan anak-anak kami, mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi. Cukupkanlah segala kebutuhan mereka dan mampukanlah Tuhan anak-anak kami menjadi anak-anak yang membawa sukacita di hadapan-Mu dan juga di tengah-tengah keluarga. Terkhusus Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang dan yang mau mengikuti tes untuk jenjang sekolah kedinasan maupun perguruan tinggi. Kami serahkan Tuhan mereka kepadamu, sertai dan tuntun mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun mereka. Biarlah segala cita-cita mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Mudahkanlah Tuhan segala proses, tahap demi tahap yang akan mereka lalui. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pemberi berkat, berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun, Inang Nyonya Silaban Boru Sihombing. Terima kasih Tuhan untuk umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada Inang ini. Kiranya Tuhan semakin tambahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka. Demikian juga Tuhan keluarga Amang Hasiaan dan Inang Boru Sitorus yang saat ini Tuhan berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan karuniakan kepada mereka kebahagiaan hingga nanti Tuhan mereka dapat berkumpul kembali bersama keluarga dan anak mereka Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga Tuhan ibadah yang kami laksanakan ini. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil sehingga kami dapat beribadah bersama-sama. Berkati juga Tuhan para pelayan gereja-Mu. Mampukan kami Tuhan semakin menyerahkan hati dan pikiran kami bagi pelayanan kami. Jagai hati dan pikiran kami Bapa, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang ditabur oleh Inang pendeta kami Bapa boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami lakukan juga Tuhan di dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan menjadi pembawa terang setiap lingkungan kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengampun, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Bapa, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik dari mulut, tingkah laku dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang sudah boleh kami terima hingga hari ini. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mendengarkan kor pujian dari kaum Bapa. Tumagaw siyamu, muwag ang ululani,
sini roham sihiri mona toto nama nogu bojo mau siang gurah mulapon tuna torang tuna sona malas rohani jolo malas rohani jolo malas rohani jolo malas rohani jolo. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1 dan 2. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya,
maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam minggu ini dikatakan topik minggu melawan suap dan korupsi. Suap secara definisi dikatakan adalah suatu bentuk memberikan uang, barang ataupun sejenisnya kepada seseorang dengan harapan ia melakukan keinginan sesuai dengan kepentingan dari yang memberi, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan kata hatinya ataupun kata nuraninya. Sedangkan korupsi adalah satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain kepada seseorang dengan alasan atau dikarenakan ia ingin memperoleh keuntungan yang lebih secara pribadi. Tentunya berkaitan dengan korupsi ini tidak terlepas dengan merugikan orang lain secara langsung ataupun tidak langsung. Tampaknya di dalam kehidupan masyarakat kita, suap dan korupsi adalah dua hal yang sering kita dengar ataupun kita saksikan. Bahkan bagi sebagian orang, suap dan korupsi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupannya. Atau dengan kata lain, suap dan korupsi adalah bagian dari gaya kehidupannya, dengan harapan melakukan hal tersebut sebagai cara untuk memperoleh kekayaan, jabatan, kehormatan, dan yang lain sebagainya. Tindakan suap dan juga tindakan korupsi adalah dua tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena kedua tindakan tersebut mengaburkan nilai kebenaran akan sesuatu hal. Terdapat pemahaman bagi sebagian orang ketika mentoleransi kesalahan orang lain, maka itu dianggap sebagai bentuk tindakan kasih. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus, yang mengatakan bahwa kasih yang berkenan di hadapan Allah adalah kasih yang berangkat dengan nilai kebenaran. Tentunya ketika kita melakukan kasih kepada diri kita ataupun kepada sesama kita, maka segala sesuatu tersebut haruslah berlandaskan kepada kebenaran. Dan menurut kita sebagai orang percaya, kita memakai landasan kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan untuk melakukan kasih bagi sesama kita maupun bagi diri kita sendiri. Hal yang perlu kita ketahui bahwa apapun yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan suap, korupsi ataupun berdusta terhadap sesamanya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun dengan berbagai alasan. Sebab meskipun sesuatu hal memiliki tujuan yang baik, namun apabila didasarkan oleh sesuatu hal yang tidak benar, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Kembali dalam kehidupan umat Tuhan, pada masa kitab ini dituliskan, Allah memberikan hukum kepada mereka, hukum yang berisikan aturan-peraturan yang mengikat, sebagaimana umat tersebut melakukan segala ketetapan tersebut sehingga mereka dapat mengetahui
apakah hal yang dapat mereka lakukan ataupun yang tidak dapat mereka lakukan sebagai umat Tuhan pada masa itu. Tentunya dalam menerapkan hukum di tengah-tengah kehidupan ini, maka tidak terlepas dari nilai kebenaran dan keberpihakan kepada mereka yang melakukan kebenaran. Dalam menegakkan kebenaran tentunya ada beberapa hal yang harus dihindarkan. Yang pertama, keberpihakan yang dipengaruhi oleh pemahaman ataupun pandangan orang banyak. Artinya apa? Banyak sedikitnya jumlah orang yang mendukung atas suatu hal itu bukanlah menjadi satu tolak ukur bahwa sesuatu tersebut adalah sebuah kebenaran. Ini dimisalkan dalam sebuah kejadian ataupun sebuah kasus di mana banyak orang berpendapat bahwa dia adalah benar, namun kita harus berani menyatakan bahwa itu adalah salah ketika kita mengetahui dan memahami nilai kebenaran terkait dengan hal tersebut. Artinya apa? Pemahaman kita, keberpihakan kita terhadap kebenaran tidak dipengaruhi oleh pandangan ataupun pemahaman orang banyak, dan walaupun kita harus diperhadapkan dengan mereka dalam segi jumlah. Hal yang kedua dalam menegakkan kebenaran adalah bagaimana keberpihakan tersebut tidak ditentukan oleh situasi ataupun keadaan. Hal ini dimisalkan ketika si miskin berperkara dengan si kaya, maka keberpihakan tidak ditentukan kepada keadaan atau situasi si miskin yang begitu memprihatinkan sehingga memiliki kecenderungan untuk membela dia tanpa terlebih dahulu mengkaji siapakah yang benar di antara kedua belah pihak tersebut. Hal yang ketiga yang harus dihindari dalam menegakkan kebenaran, bagaimana keberpihakan yang dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Musuh bukan hanya sebatas orang yang tidak menyukai kita atau orang yang tidak kita sukai. Musuh yang dimaksud di sini adalah orang yang secara terang-terangan melawan kita, dan oleh karenanya maka kita diperhadapkan dengan hukum. Tentu godaan yang paling sulit untuk dilawan adalah dengan melawan rasa benci. Hal yang keempat yang harus dihindari dalam menegakkan suatu kebenaran yaitu keberpihakan yang ditentukan oleh suap. Suap adalah suatu bentuk tindakan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah. Oleh karena dengan suap, maka hal tersebut akan mengorbankan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tentunya bagi mereka yang menerima suap, yang memberi kesaksian oleh karena ia diberikan suap, maka dia juga dikatakan sebagai pendusta ataupun pembohong. Artinya apa? Keberpihakan tersebut tidak ditentukan oleh suap, sehingga tidak mengorbankan hak-hak orang yang hidup dalam kebenaran. Begitu juga dengan mereka yang tertindas. Dan yang terakhir, bagaimana di dalam menegakkan kebenaran, hal yang harus dihindarkan adalah keberpihakan yang dipengaruhi oleh pengenalan terhadap seseorang. Hal ini tentu memiliki arti bahwa orang asing, orang yang tidak dikenal, bukanlah menjadi satu alasan bagi kita untuk tidak memperjuangkan hak-hak
sebagaimana yang harus mereka peroleh oleh karena mereka hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat Tuhan, tentunya kehidupan kita tidak terlepas dengan ketetapan yang telah Tuhan berikan sebagaimana yang telah dituliskan di dalam firman Tuhan. Artinya, seharusnya kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita memancarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Topik minggu pada hari ini menyatakan melawan suap dan korupsi. Apapun hal yang melatar belakangi seseorang melakukan hal tersebut, itu tetaplah tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Sesuatu hal meskipun memiliki tujuan yang baik, namun apabila dilandaskan oleh hal yang tidak benar, tentunya akan menghasilkan hal yang tidak baik. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, kasih adalah sebuah tindakan menolong orang lain yang didasarkan kepada nilai kebenaran, yang mana kita menolong orang lain yang tertindas untuk terbebas dari penindasan tersebut dan juga keterpurukan yang sedang ia alami. Dengan nilai kebenaran tersebut, maka seharusnya kita menjadi pembebas, bukan menjadi penindas bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua yang mau dikatakan melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa sebagai pengikut Kristus, kehidupan kita adalah hidup di dalam perjuangan untuk melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Bagi orang percaya, kasih dan kebenaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut diibaratkan seperti mata uang logam yang memiliki dua sisi. Masing-masing sisi tidak dapat dipisahkan. Seperti itulah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dalam tindakan kasih yang kita lakukan, kita juga harus memegang prinsip nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup di dalam kebenaran artinya hidup di dalam kejujuran, bukan di dalam kebohongan ataupun di dalam dusta. Kita jujur kepada Tuhan, begitu juga kita jujur kepada diri kita sendiri dan juga kepada sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimanakah terlihat kualitas peribadahan seseorang kepada Tuhan? Tentunya akan terlihat melalui interaksinya kepada sesamanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal yang ketiga, melalui firman Tuhan pada hari ini hendak mengatakan kepada kita, jikalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita mengasihi sesama, maka hendaknya kita memperjuangkan nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita terhadap sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, tujuan yang baik apabila dilandaskan dengan nilai-nilai kebenaran, maka tentu akan menghasilkan kebaikan bagi sesama kita dan juga bagi diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, untuk mengajarkan kami Tuhan
untuk hidup di dalam kasih-Mu dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Mampukanlah kami Tuhan di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, dengan Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkau memberkati segenap warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan menuntun kehidupan mereka Tuhan, sehingga dari hari ke hari semakin nyata penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Allah kami, Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan memberikan semangat yang baru bagi mereka, sehingga melalui semangat yang baru tersebut, kesembuhan itu semakin Engkau nyatakan di dalam tubuh mereka. Tuhan yang memberkati obat yang mereka konsumsi Tuhan, begitu juga dengan usaha medis yang sedang dilaksanakan. Tuhan memberkati, nyatakanlah kesembuhan bagi saudara-saudari kami tersebut. Kami juga berdoa Tuhan bagi segenap warga jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan mereka, baik itu Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga maupun di tengah-tengah kehidupan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang menuntun kehidupan mereka, sehingga apapun pergumulan yang sedang mereka alami, mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan tidak berputus asa dalam menghadapi segala hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Untuk itu ya Tuhan, semakin Kau menambahkan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, dengan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau, maka mereka semakin dikukuhkan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap warga jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam mencari pasangan hidup ataupun pekerjaan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu semakin Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka juga senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala pengharapan yang mereka inginkan, dambakan akan masa depan mereka. Tuhan yang menunjukkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan bagi warga jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Begitu juga dengan warga jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan Kau menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau hapuskanlah kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Memancarkan
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.